Bab 111 Bertaruh. Apakah kamu mendengarkanku? Sophia Caldwell meraih telinga Alexander Blackwood dan berkata di telinganya dengan kesal. Alexander Blackwood dengan santai membuka jari-jari Sophia Caldwell dan berkata, "Tentu saja aku mendengarmu, hanya saja dia orang penting atau bukan, apa hubungannya denganku? Dia memiliki banyak uang, tapi tidak akan memberikannya padaku juga." Bibir Sophia Caldwell berkedut, merasa bahwa sikap dan pandangan hidup Alexander Blackwood benar-benar santal. Setidaknya, dengan demikian tidak merasa hidup melelahkan. Mungkin, bahkan jika pemimpin negara berdiri di depannya, dia juga tidak akan menghabiskan waktu untuk mengobrol dengannya. Sama-sama manusia, dengan dua bahu dan satu kepala, hanya lebih berkuasa dan sedikit kaya, apa yang perlu ditakuti? Kakiku masih sakit, ayo bantu aku urut, kata Sophia Caldwell sambil memiringkan tubuhnya dan mengangkat kaki cantiknya, meletakkannya di pangkuan Alexander Blackwood. Lalu, dia menyadari bahwa Alexander Blackwood tidak begitu tenang seperti biasanya, hal itu membuatnya tersenyum bangga. Selalu ada sesuatu yang dapat membuatmu tidak tenang. 5 menit kemudian, Sherman Caldwell keluar dengan wajah muram. Melihat Alexander Blackwood membantu Sophia Caldwell mengurut pergelangan kakinya, dia bahkan tidak punya niat untuk menegurnya lagi. Denny Benka juga keluar, melihat adegan ini, wajahnya menjadi muram. Di zaman kuno, kaki wanita sama dengan hidupnya, yang konservatif bahkan tidak memperlihatkannya pada suaminya. Alexander Blackwood bisa dengan begitu alami membantu Sophia Caldwell memijat pergelangan kakinya menunjukkan betapa dekatnya hubungan mereka. Terutama ketika dirinya tidak bisa membantu Enigma Corp mendapatkan bantuan Wesley Ramsey, membuat hatinya semakin terpuruk. Apa yang kamu lakukan? Dasar tak tahu malu. Ini adalah klub mewah, apakah tidak merasa malu melakukan hal seperti ini di depan umum? Kalau orang melihat ini, pasti akan menertawakan kami karena membawa orang kampung sepertimu masuk ke sini. Denny Benka menunjuk hidung Alexander Blackwood dan mulai mengumpat. Sherman Caldwell juga mengerutkan kening, dan berkata, "Sophia Caldwell, kamu bukan anak kecil lagi, tolong perhatikan sikapmu." Sophia Caldwell agak tidak senang dan meletakkan kakinya ke bawah, lalu bertanya, "Ayah, apakah negosiasi berhasil?" Gagal membujuk Tuan Wesley Ramsey. Dia merasa bahwa Enigma Corp tidak seberapa dan tidak ada hubungannya dengannya, jadi dia tidak ingin terlibat, kata Sherman Caldwell dengan wajah murung dan sedikit tak berdaya. "Paman Sherman, tidak apa-apa, nanti aku akan membujuk guruku lagi. Aku yakin dia akan berubah pikiran," kata Denny Benka. Denny Benka juga tahu betul bahwa kata-katanya hanyalah omong kosong yang tidak berdasar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran Wesley Ramsey, dan hubungannya dengan Wesley Ramsey juga tidak sirat yang dia katakan. Dia hanya kebetulan mendengarkan beberapa seminar dari Wesley Ramsey, dan Wesley Ramsey sedikit memperhatikannya. Namun, itu masih jauh dari hubungan guru dan murid yang sebenarnya. Sherman Caldwell berkata, "Kalau begitu terima kasih. Meskipun hari ini tidak berhasil mengubah pikiran Tuan Wesley Ramsey, tapi bisa bertemu dengannya dan berbicara selama 5 menit, itu sudah cukup beruntung." Alexander Blackwood bertanya, apakah Paman Sherman merasa masalahnya sangat mendesak? Apakah benar-benar perlu meminta bantuan Wesley Ramsey? Omong kosong. Kalau tidak, orang-orang di perusahaan sudah geger, siapa yang masih punya pikiran untuk bekerja? Kata Sherman Caldwell dengan tidak sabar. Denny Benka yang berdiri di samping juga berkata, sebagai seorang sipir penjara, apa yang kamu tahu tentang bisnis? Jangan menanyakan hal-hal yang tidak perlu. Kamu belum pernah datang ke klub sekelas ini sebelumnya, bukan? Hari ini aku berbaik hati, aku akan membawamu berkeliling dan melihat dunia. Namun, Alexander Blackwood tertawa sinis, menggelengkan kepala dan berkata, "Kamu pikir sulit untuk mengubah pikiran Wesley Ramsey? Tunggu sebentar di sini, aku akan berbicara dengannya." Denny Benka mendengus dingin dan berkata, "Dasar tak tahu diri. Kamu pikir kamu siapa, bisa mengubah pikiran guruku? Dengan identitas dan posisimu yang seperti itu, perbedaannya terlalu jauh,
guruku sama sekali tidak akan mau menemuimu. Namun, Alexander Blackwood dengan santai berdiri dan berjalan ke arah ruang teh. Sherman Caldwell mengerutkan kening, tak menyangka bahwa pemuda ini begitu tidak tahu diri sehingga berani mengganggu Wesley Ramsay. Apakah dia tidak takut menimbulkan masalah? Denny Benka bahkan tidak maju untuk menghentikannya, hanya memandangnya dengan dingin. Di ruang teh tidak hanya ada Wesley Ramsay, tapi juga ada pengawalnya. Alexander Blackwood masuk ke dalam tanpa izin, kemungkinan besar dalam kurun waktu 30 detik dia akan langsung dilempar keluar oleh pengawal. Baguslah, aku juga malas menghalangi orang yang tak tahu diri seperti dia. Setelah dia masuk, dan dilempar keluar oleh pengawal guruku, itu baru akan benar-benar kehilangan wajah. Denny Benka dengan senang hati menonton keramaian. Setelah Alexander Blackwood dilempar keluar oleh pengawal, dia akan mengejek dan menertawakan Alexander Blackwood, sehingga membuat Sophia Caldwell menyadari perbedaan antara mereka berdua. Ayo pergi. Kalau dia dilempar keluar oleh pengawalnya Tuan Wesley Ramsay, itu tidak akan enak ditonton. Kita harus memberinya sedikit wajah. Sherman Caldwell yang lebih tua mengerti sopan santun dan memutuskan untuk mengajak Sophia Caldwell pergi dari sana. Sophia Caldwell tertegun sejenak dan berkata, Tuan Wesley Ramsay akan menyuruh pengawalnya melempar Alexander Blackwood keluar. Ayah, jangan bercanda. Ayah ingin meminta bantuan Tuan Wesley Ramsay dalam masalah ini. Alexander Blackwood pasti bisa membantu membujuk Tuan Wesley Ramsay. Sherman Caldwell berkata dengan sinis, kamu benar-benar sudah dibutakan olehnya. Mana kecerdasanmu yang biasanya? Denny Benka dan aku telah berbicara banyak dengan Tuan Wesley Ramsay, tapi dia menolak kami dengan dingin. Kamu pikir, seorang sipir penjara seperti dia bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo pergi, sebentar lagi dia akan dilempar keluar. Kalau kita tetap di sini, dia akan merasa malu. Denny Benka juga berkata, Paman Sherman benar, orang ini tidak tahu diri dan mencari masalah sendiri, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kalau Sophia Caldwell tidak percaya, kita bisa menunggu 1 atau 2 menit di sini, tapi pada saat itu, dia benar-benar akan kehilangan wajahnya. Namun, Sophia Caldwell tersenyum dingin dan berkata, bagaimana kalau dia bisa melakukannya? Mustahil baginya untuk melakukannya. Denny Benka dan Sherman Caldwell berkata dengan serentak. Sherman Caldwell berkata, karena kamu sangat percaya padanya, aku akan bertaruh denganmu. Kalau nanti dia dilemparkan keluar, maka kamu tidak boleh lagi berhubungan dengannya untuk menghindari masalah. Kalau dia bisa melakukannya, maka aku tidak akan lagi campur tangan dalam urusanmu di masa depan. Bagaimana? Senyuman Sophia Caldwell semakin cerah dan berkata, baiklah. Kalau dia tidak bisa melakukannya, aku akan segera memutuskan hubungan dengannya, bahkan bisa mempertimbangkan untuk lebih banyak berhubungan dengan Kak Denny Benka. Namun jika dia bisa melakukannya, ayah, tolong penuhi janji ayah. Kelak, ayah tidak boleh menghalangi keputusan apapun yang aku buat. Sherman Caldwell setuju, baiklah. Setelah mendengar itu, Denny Benka sangat senang. Dia tak menyangka bahwa Sophia Caldwell akan bertaruh dengan Sherman Caldwell. Mereka hanya perlu menunggu beberapa saat lagi, dan ketika Alexander Blackwood dilemparkan keluar oleh pengawalnya Wesley Ramsay, citranya akan hancur sepenuhnya di mata Sophia Caldwell. Sebelumnya dia telah berbicara jujur dengan kalian, tapi kalian tidak percaya. Kalau kalian malu nanti, jangan salahkan aku tidak memperingatkan kalian. Dengan tersenyum tipis, Sophia Caldwell berpikir dalam hati, karena sudah bertaruh dengan ayah, kelak tidak ada lagi yang bisa mengubah keputusanku. Bahkan jika ayahnya tahu tentang hubungan antara Alexander Blackwood dan keluarga Blackwood, ayahnya juga tidak akan menghalangi apa yang ingin dilakukannya. Karena sudah bertekad untuk merebut Tuan Alexander Blackwood, maka bagaimana mungkin aku tidak mempersiapkan jalan terlebih dahulu? Pikir Sophia Caldwell dengan senang hati sambil menggerak-gerakkan pergelangan kakinya. Bab 112 berhutang padanya. Setelah 5 menit berlalu, Alexander Blackwood masih belum keluar.
Danny Benka tidak bisa menahan diri dan berkata, mungkinkah dia sudah dibunuh di dalam sana? Apakah aku harus masuk untuk memeriksa? Dengan dingin, Sherman Caldwell berkata, kalau dia mati karena dikeroyok, itu adalah kesalahannya. Dia terlalu sombong dan sudah seharusnya menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ketika berbicara, dia melirik Sophia Caldwell, yang artinya bahwa Alexander Blackwood sama sekali tidak layak bagi Sophia Caldwell. Sophia Caldwell hanya memijat pergelangan kakinya sambil tersenyum tanpa berkata-kata. Kalau Alexander Blackwood benar-benar dibunuh oleh pengawal Wesley Ramsey, maka Alexander Blackwood tidak perlu maju untuk menghadapi Liam Stoney kemarin. Setelah 5 menit, pintu besar tiba-tiba terbuka. Dia sudah akan dilemparkan keluar. Danny Benka tersenyum dan berkata. Namun, yang mengejutkannya adalah Alexander Blackwood tidak dilempar keluar, melainkan keluar bersama Wesley Ramsey. Pupil mata Sherman Caldwell menyusut tajam, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Setelah Wesley Ramsey keluar, dia tersenyum dan berkata pada Sherman Caldwell, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu kenal dengan Tuan Alexander Blackwood? Dengan hubunganmu dengannya, aku pasti setuju untuk membantumu. Ah! Tuan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood. Sherman Caldwell menatap Alexander Blackwood dengan sangat terkejut, untuk sesaat tidak bisa berkata-kata. Setelah mendengar kata-kata Wesley Ramsey, Danny Benka juga sangat terkejut dan merasa malu. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah murid Wesley Ramsey dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, dia bisa membantu Sherman Caldwell menyelesaikan masalah ini. Alhasil, ia tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, malah justru Alexander Blackwood yang berhasil melakukannya. Ucapan Wesley Ramsey juga setara dengan tamparan besar yang keras di wajahnya. Tuan Alexander Blackwood adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga Ramsey. Kalau kamu sebelumnya mengatakan bahwa kamu adalah temannya, bagaimana mungkin aku menolak? Kata Wesley Ramsey sambil tersenyum ramah dan menepuk-nepuk bahu Sherman Caldwell, seolah mereka sangat akrab. Sherman Caldwell terperangah dan segera menjawab, ya. Itu semua salahku, aku menyembunyikan hal ini. Haha. Wesley Ramsey menoleh ke Danny Benka dan berkata, Danny Benka, tak disangka kamu adalah teman Tuan Alexander Blackwood. Nanti kalau aku mengadakan seminar, aku akan memberitahumu sebelumnya. Terima kasih, Guru. Jawab Danny Benka dengan kesal, tak disangka hubungannya dengan Wesley Ramsey menjadi sedekat ini karena Alexander Blackwood. Wesley Ramsey berkata, hal yang kamu minta dariku hanya hal kecil. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya nanti. Baiklah, terima kasih, Tuan Wesley Ramsey. Kata Sherman Caldwell sambil cepat-cepat menggenggam tangan Wesley Ramsey dan menggoyangkannya 2 kali, ia merasa sangat lega di dalam hati. Setelah berbincang sebentar, Wesley Ramsey langsung meninggalkan klub karena ada urusan. Sherman Caldwell menatap Alexander Blackwood dengan terkejut dan berkata, Tuan muda Alexander Blackwood, ternyata kamu mengenal Tuan Wesley Ramsey. Maaf tadi sudah kurang sopan. Tanpa disadari, panggilan Sherman Caldwell pada Alexander Blackwood sudah berubah. Alexander Blackwood berkata, hanya hubungan biasa saja, dia hanya berutang 1 Sherman Caldwell padaku, jadi aku meminta bantuannya, dengan demikian bisa dibilang impas. Sherman Caldwell semakin khawatir, kalau Wesley Ramsey berutang Sherman Caldwell pada seseorang, itu bukanlah hal yang kecil. Selain itu, Alexander Blackwood menggunakan Sherman Caldwell jasa tersebut dengan tujuan membantu Enigma Corp. Ternyata hanya itu saja, guruku sangat menghargai hubungan, sekarang kamu sudah menggunakan Sherman Caldwell tersebut, mungkin sulit untuk berhubungan dengannya di masa depan. Danny Benka yang berada di samping sedikit tidak puas dan mengolok-olok. Sebenarnya, pada akhirnya manusia harus memiliki karir dan kemampuan mereka sendiri. Hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertemu dengan orang besar bukanlah cara yang benar. Bagaimanapun, Sherman Caldwell jasa seperti ini pasti akan habis digunakan suatu hari nanti. Alexander Blackwood tidak menghiraukan omongan Danny Benka, bahkan dia malas untuk menjawab. Danny Benka berkata kepada Sherman Caldwell,
Paman Sherman, aku mendapatkan sebuah proyek kecil dari seorang teman yang kemungkinan bisa membantu Enigma Corp menghasilkan 4 atau 6 miliar. Setelah mengucapkan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan dengan bangga memberikannya kepada Sherman Caldwell. Oh, berbicara tentang proyek, aku lupa. Aku mendapatkan beberapa proyek dari Millennium dan salah satunya akan aku berikan kepada Enigma Corp. Ketika Alexander Blackwood teringat hal ini, dia memberikan ponselnya ke Sophia Caldwell. Setelah mendengar ini, Denny Benka tertawa dingin. Apakah kamu berpikir Solstice Holdings adalah pasar tradisional? Kamu bisa memberikan proyek mereka kepada orang lain dengan sesuka hati. Namun, Sophia Caldwell sudah berseru kaget, "Ayah, cepat lihat. Tuan Alexander Blackwood akan membantu mengatur proyek yang bisa menghasilkan 24 miliar lebih untuk kita." Apa? Sherman Caldwell melempar ponsel Denny Benka dan berlari ke samping Sophia Caldwell untuk melihatnya. Wajah Denny Benka menjadi pucat dan bergumam, "Itu pasti palsu." Selesai mengatakan itu, ia bergabung untuk melihatnya juga, lalu tertawa dingin, "Ini hanya gambar, mudah untuk membuatnya palsu. Aku sudah menandatangani kontrak elektronik." Sherman Caldwell juga merasa ragu. Bagaimana bisa Solstice Holdings memberikan proyek yang menghasilkan begitu banyak uang kepada orang lain? Itu agak sulit dipercaya. Saat sedang berbicara, Denny Benka melihat bayangan seseorang. Dia sedikit terkejut, lalu lanjut tertawa dingin, "Alexander Blackwood, kalau kamu berani menggunakan nama Solstice Holdings untuk menipu orang, siap-siap saja untuk dihancurkan oleh Solstice Holdings." Setelah berkata begitu, Denny Benka berlari menuju sosok tersebut sambil tersenyum menyanjung, "Direktur Lunarit, halo. Aku Denny Benka dari Tenglong Capital, kita pernah berbicara di acara pertukaran pendapat sebelumnya." Orang itu adalah Lunarit. Lunarit menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi dan bertanya, "Ada apa?" "Di sana ada seseorang yang menggunakan nama Solstice Holdings untuk menipu orang, cepat Anda pergi untuk melihatnya." Denny Benka menunjuk Alexander Blackwood. Setelah Lunarit melihat Alexander Blackwood, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dingin sambil menyipitkan mata. Ia berjalan ke arah Alexander Blackwood dengan terlihat sangat marah. Melihat betapa marahnya Lunarit, Denny Benka tersenyum puas, "Alexander Blackwood pasti celaka. Lunarit tidak akan melepaskannya begitu saja." Gawat, Direktur Lunarit terlihat sangat marah. "Aku belum pernah melihat dia semarah ini sebelumnya." Sherman Caldwell melihat Lunarit dan hampir menjatuhkan ponselnya karena ketakutan. Saat ini, Sophia Caldwell juga sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa Lunarit begitu marah. Melihat Lunarit mendekat dengan cepat, Sherman Caldwell merasa tegang dan berkata dengan suara rendah, "Mungkinkah Alexander Blackwood benar-benar menipu orang sembarangan menggunakan nama Solstice Holdings?" Sebelum Sophia Caldwell sempat bicara, Lunarit sudah mendekat. "Wakil Kepala Alexander Blackwood, besar sekali nyalimu. Kamu berani memblokirku." Lunarit berkata dengan wajah muram dan nada dingin. "Omong kosong, ponselku mati karena kehabisan baterai," Alexander Blackwood berkata sambil mengambil ponsel dari tangan Sherman Caldwell dan memasukkannya ke dalam kantongnya. Layar ponsel masih menyala dan itu mati setelah dia menekan tombol. Dia jelas-jelas berbohong. Dan dia bahkan berbohong di depan Lunarit. Namun, Denny Benka dan Sherman Caldwell sama-sama kaget. Ketika Lunarit datang, dia justru mengucapkan kalimat seperti itu. Alexander Blackwood ternyata mengenal Lunarit dan sepertinya dia anak buahnya Lunarit. Dia juga seorang wakil kepala. Denny Benka merasa seperti tersambar petir, pandangan dunia yang dimilikinya hancur berantakan. Seorang sipir penjara, bagaimana bisa memiliki latar belakang dan jaringan seperti itu? Bagaimana bisa? Atas dasar apa? Bab 113 ulang tahun ke-80. Awalnya, Denny Benka merasa lebih unggul di hadapan Alexander Blackwood, tapi pada saat ini, dia benar-benar mengalami kekalahan yang telak. Setelah pamitan dengan Sophia Caldwell, Alexander Blackwood pergi terlebih dahulu bersama Lunarit. "Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan." "Apa maksudmu memblokirku?
Bagaimana jika aku butuh bantuanmu dan tidak bisa menemukanmu? Tanya Lunarid dengan muram. Kamu membuat masalah sebesar ini, dan tidak memberitahuku terlebih dahulu. Memangnya kenapa kalau aku memblokirmu? Alexander Blackwood tidak senang dan menjawab dengan acuh tak acuh. Lunarid langsung terdiam, orang ini benar-benar tidak tahu terima kasih, dirinya ingin mendirikan perusahaan baru, dan meminta Alexander Blackwood untuk menjadi penanggung jawab atas perusahaan tersebut, tapi Alexander Blackwood malah tidak senang. Siapa di dunia ini yang bisa menemukan kesempatan sebaik ini? Dan, ketika mendapatkannya, malah merasa tidak senang. Logika apa ini? Lunarid menarik napas dalam-dalam, menahan ketidakpuasan di hatinya, dan langsung membawa Alexander Blackwood kembali ke kantor pusat Solstice Holdings. Dia memberikan sebuah dokumen kepada Alexander Blackwood, lalu berkata, kalau kamu menandatangani dokumen ini, kamu akan menjadi pemegang saham perusahaan. Alexander Blackwood juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Lunarid, tapi dia malas bertanya dan hanya menandatangani dokumen itu, menjadi pemimpin perusahaan yang dinamai oleh Lunarid sebagai Theana Capital. Seraphim Technologies dan Nebula Innovations telah mulai mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Aku memperkirakan mereka akan segera sepenuhnya bermusuhan dengan Solstice Holdings, kata Lunarid dengan serius. Benarkah? Alexander Blackwood tampak sangat tenang. Lunarid merengut, mengetuk meja, dan berkata dengan dingin, kamu sudah berjanji akan membantuku menghadapi kesulitan ini. Lalu, di mana uang untuk membantuku menghadapi kesulitan ini? Alexander Blackwood dengan tenang berkata, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Kamu terus lakukan tugasmu, dan aku akan menyelesaikan masalah keuangan. Aku jamin, Solstice Holdings tidak akan mengalami kekurangan dana. Kamu hanya perlu duduk tenang dan terus berurusan dengan mereka. Sikap Alexander Blackwood membuat Lunarid sedikit frustrasi. Dia merasa masalah ini sangat mendesak, tapi Alexander Blackwood selalu begitu tenang, membuatnya merasa tak bisa berkata-kata. Hannah Merrick masih belum ada tindakan apapun, jadi Alexander Blackwood tidak akan bertindak terlalu awal. Dan satu lagi, jangan terlalu sering berhubungan dengan Tiger Reynolds, orang ini tidak akan selalu begitu sungkan. Suatu saat nanti, mungkin saja dia tiba-tiba ingin memusnahkanmu secara kejam. Pada saat itu, bahkan jika kamu menyesal, itu juga tidak akan berguna, kata Alexander Blackwood dengan dingin. Aku bisa mengatasi hal-hal ini sendiri, kamu tidak perlu ikut campur. Yang harus kamu lakukan sekarang hanyalah menyiapkan dana yang cukup untukku. Jawab Lunarid dengan acuh tak acuh. Alexander Blackwood bisa melihat bahwa sikap Lunarid sudah tidak dapat diubah, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Meskipun Tiger Reynolds adalah tuan muda dari Seraphim Technologies, dia masih memegang prinsip-prinsip jalanan. Mungkin suatu saat nanti dia akan kehilangan kesabaran dan langsung menyerang Lunarid. Setelah meninggalkan Solstice Holdings, Alexander Blackwood langsung dipanggil kembali ke Lawson Enterprises. Besok adalah ulang tahun kakekku, hadiahnya sudah aku persiapkan untukmu. Kamu tinggal bawa dan langsung berikan kepadanya, kata Abigail Lawson dengan dingin dan tanpa emosi. Setelah kejadian semalam dia sudah sangat kecewa dengan Alexander Blackwood, dan bahkan kehilangan wajah di depan Hannah Merrick. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia bahkan sedikit menyesal mengantar Alexander Blackwood ke Manor Azure Peak, karena perbuatan Alexander Blackwood mungkin akan membuat Hannah Merrick meremehkan dirinya. Abigail Lawson berkata dengan dingin, ini adalah ulang tahun ke-80 kakekku, lebih baik kamu tidak membuat masalah bagiku pada hari seperti itu. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Alexander Blackwood hanya tersenyum, lalu bertanya, kalian menjual semua tanah pembunuh yang kalian miliki kepada Solstice Holdings. Levina Lawson yang menjualnya, selain itu, tanah di tanah pembunuh tidak berharga, tidak ada gunanya menyimpannya. Solstice Holdings bersedia membelinya dengan harga asli, itu adalah hal baik, memberi kami ruang untuk bernafas dalam hal pendanaan, Abigail Lawson berkata dengan tenang. Ujung bibir Alexander Blackwood berkedut 2 kali,
lalu berkata, "Kalian benar-benar uang yang sudah akan masuk ke kantong malah kalian berikan kepada orang lain begitu saja." Abigail Lawson marah, "Jangan berpura-pura di sini. Aku tahu bahwa aku mempercayai Stephen sehingga mengalami kerugian besar ini, tapi sekarang tanah itu sudah terjual, kerugian sudah terbayar. Aku akan membayar utangku padamu sebanyak 60 miliar tanpa kurang sepeser pun." Alexander Blackwood berkata dengan tak berdaya, "Tanah Pembunuh benar-benar akan menjadi proyek pengembangan utama di masa depan." Abigail Lawson muram, sama sekali tidak percaya pada apa yang dikatakan Alexander Blackwood. Keesokan siang, Abigail Lawson langsung melemparkan setelan jas baru ke Alexander Blackwood dan memintanya untuk mengenakannya. Alexander Blackwood mengikuti Alfred Lawson, Abigail Lawson, dan Gabriella Morgan pergi bersama-sama untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Sebastian. Abigail Lawson, kamu bahkan masih punya wajah untuk datang." Setelah melihat Abigail Lawson, Levina Lawson langsung mengejek dengan dingin. "Kakek merayakan ulang tahunnya, kenapa aku tidak punya wajah untuk datang?" tanya Abigail Lawson dengan dingin. Levina Lawson berkata, "Kamu percaya omong kosong Stephen, membeli saham grup properti Prescott dan menyebabkan putaran keuangan perusahaan terhambat, akhirnya menyebabkan kerugian. Kalau aku tidak menemukan cara untuk menghubungi Solstice Holdings dan menjual Tanah Pembunuh kepada Direktur Lunarid, entah berapa banyak kerugian yang akan ditanggung perusahaan. Aku berhasil melakukan pekerjaan besar seperti itu, tapi kamu yang merupakan presidir hanya tahu menyebabkan kerugian. Kalau aku adalah kamu, aku benar-benar tidak akan punya wajah untuk bertemu dengan kakek." Pernyataan Levina Lawson membuat Abigail Lawson sangat marah, tapi memang benar bahwa beberapa ratus hektar tanah di Tanah Pembunuh memang telah dijual oleh Levina Lawson, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat sedang berbicara, Levina Lawson tiba-tiba meninggalkan Abigail Lawson dan bergegas ke arah seorang pemuda, lalu berseru, "Duh, Tuan Muda Owen Lancaster sudah datang." Alexander Blackwood berbalik dan melihat itu adalah Owen Lancaster, pengagum Juliana Ramsay yang waktu itu berada di kapal pesiar. Owen Lancaster memegang akar ginseng berusia 100 tahun, memberikannya dengan santai sambil berkata, "Keluarga Lancaster mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada Tuan Sebastian, ini adalah akar ginseng 100 tahun hadiah dari keluarga Lancaster." Kerabat keluarga Blackwood segera berkumpul di sekitar Owen Lancaster setelah melihatnya, memujinya dengan kata-kata yang indah. Tuan Muda Owen Lancaster tampan dan berbakat, sudah terkenal di seluruh negeri pada usia muda. Hari ini bisa datang untuk memberikan selamat ulang tahun kepada kakek Sebastian, ini merupakan keberuntungan keluarga Blackwood. Selamat datang Tuan Muda Owen Lancaster. Tinju keluarga Lancaster sekarang menjadi warisan budaya non-material dari seluruh provinsi Agincourt. Beberapa tahun lagi, pasti akan dipromosikan ke seluruh negeri oleh Tuan Muda Owen Lancaster. Keluarga Lancaster menjalankan bisnis balai bela diri, kemudian mereka juga membuka perusahaan farmasi dan mengembangkan bisnis mereka hingga sangat besar, dengan properti tersebar di seluruh provinsi Agincourt. Meskipun tidak sebesar perusahaan besar seperti Solstice Holdings dan Seraphim Technologies, nilai pasar mereka kira-kira sekitar 4 atau 6 triliun. Owen Lancaster juga memperhatikan Alexander Blackwood, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Sampah, apa yang kamu lakukan di sini?" Owen Lancaster langsung maju dan berkata kepada Alexander Blackwood, "Siapa yang kamu sebut sampah?" Alexander Blackwood bertanya dengan tenang. "Kamu." Owen Lancaster menjawab dengan refleks, tapi setelah berbicara, dia langsung menyadari kesalahannya dan raut wajahnya menjadi tidak enak dipandang. Levina Lawson marah dan berkata, "Alexander Blackwood, kamu hanya seorang menantu yang mengandalkan istrimu, apa hakmu untuk berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Owen Lancaster? Segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Owen Lancaster." Bab 114 Tamparan di Wajah. Owen Lancaster melambaikan tangannya dengan santai, "Lupakan saja. Hari ini adalah hari bahagia, tidak perlu membuat masalah. Benar-benar sampah."
Suami istri keduanya sama-sama sampah. Satunya hanya bisa menimbulkan masalah, yang lainnya hanya tahu membuat perusahaan merugi. Cemooh Levina Lawson. Namun, Alexander Blackwood hanya berkata dengan tenang, "Levina Lawson, mengenal membuat perusahaan merugi, tidak ada yang lebih ahli dari kamu, bukan?" Levina Lawson mengerutkan kening, "Apa maksudmu? Tunjukkan buktinya." Alexander Blackwood berkata, "Tanah pembunuh sudah kamu jual semuanya. Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian yang disebabkan? Paling sedikit 4 triliun. Setelah mendengar kata-kata itu, Levina Lawson langsung tertawa terbahak-bahak, "Merugi? Konyol. Kamu bilang aku akan menyebabkan kerugian setidaknya 4 triliun karena menjual tanah pembunuh yang tak berharga itu. Nyalimu sungguh besar untuk mengatakan itu." Alexander Blackwood berkata dengan tenang, "Tanah pembunuh akan menjadi fokus pengembangan di masa depan. Kalau kamu menjualnya sekarang, itu akan menjadi kerugian besar. Kamu melewatkan kesempatan bagi keluarga Blackwood untuk bangkit." "Apa? Aku tidak salah dengar, bukan? Tanah pembunuh akan menjadi fokus pengembangan di masa depan." Para kerabat keluarga Blackwood juga ikutan tertawa. Alexander Blackwood ini pasti gila. Dia hanya berkata seperti itu untuk membela Abigail Lawson. Terakhir dia bahkan membeli kontrakku seharga 16 miliar. "Orang ini memang bodoh," kata bibi yang menjual kontraknya kepada Alexander Blackwood dengan ekspresi sinis dan merendahkan. Owen Lancaster juga tak bisa menahan tawa. "Apa yang kamu bicarakan? Keluarga Lancaster kami adalah keluarga yang memiliki pengaruh tertentu di kota Evermore, bahkan di seluruh provinsi Ashenport. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang berita ini sebelumnya? Kamu seorang sipir penjara, memiliki informasi seperti itu. Apakah kamu anak haram pemimpin negara?" Hahaha. Abigail Lawson juga menarik tangan Alexander Blackwood dengan kuat. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Sudah cukup. Aku tahu kamu mengatakannya untuk membantuku, tapi jangan sampai terperdaya oleh kebohonganmu sendiri. Masalah ini selesai sampai di sini, jangan lagi menyebut kata tanah pembunuh di depanku." Setelah mengatakan itu, Abigail Lawson berbalik dan masuk ke dalam rumah. Semua orang juga ikutan mencemooh, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Owen Lancaster mendekati telinga Alexander Blackwood dan berkata dengan sinis, "Kamu, anak haram, urusan kita belum selesai. Kalau kamu tahu diri, sekarang bersujud dan panggil aku ayah, kemudian bersumpah untuk tidak mendekati Juliana Ramsay lagi. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, setelah kamu kehilangan martabat, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu." Alexander Blackwood menatap Owen Lancaster dan bertanya, "Apakah kamu idiot?" Kata-kata itu membuat Owen Lancaster tertegun, dan ketika dia ingin marah, Alexander Blackwood sudah berbalik dan masuk ke dalam rumah. Tuan muda Owen Lancaster, tidak perlu memedulikan sampah seperti dia. Dia hanya seorang parasit. Tanpa keluarga Blackwood, dia hanya layak menjadi pengemis di pinggir jalan. Kata Levina Lawson dengan nada meremehkan. Owen Lancaster mendengus dingin, "Nanti aku akan membuat orang ini malu. Aku ingin lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk berlagak di depanku." Levina Lawson tentu saja sangat senang mendengar ini. Dia sudah lama tidak suka pada Alexander Blackwood, ia bahkan pernah bersujud dan memanggilnya ayah karena kalah bertaruh dengannya. Sekarang, dengan adanya Owen Lancaster yang berkedudukan memberikan pelajaran pada Alexander Blackwood, Levina Lawson benar-benar ingin langsung bertepuk tangan dan memujinya. Sebastian hari ini mengenakan jas tang berwarna merah yang sangat mencolok. Ia menyapa tamu satu persatu dan berterima kasih kepada mereka yang datang untuk menghadiri acara. "Kenapa kalian datang? Apakah urusan yang diserahkan padamu sudah diselesaikan?" tanya Sebastian dengan wajah muram ketika melihat Abigail Lawson dan Alexander Blackwood datang. "Kakek, semuanya sudah diselesaikan," kata Abigail Lawson sambil menggigit bibirnya dan mengangguk. "Bernard Callahan sudah dikeluarkan dari perusahaan oleh Direktur Lunarid dan kami juga berhasil mendapatkan proyek tersebut." Pada saat ini, Levina Lawson maju dan berkata dengan meremehkan, "Proyek?
Jangan-jangan kalian hanya asal mengambil proyek dengan nilai beberapa ratus juta untuk menyelesaikan semuanya dengan mudah. Benar juga, dengan kemampuanmu yang tidak seberapa ini, dan suamimu yang tidak berguna, proyek sebesar apa yang bisa kalian dapatkan untuk Lawson Enterprises kita? Kakek, dia adalah Tuan Muda Owen Lancaster, penerus tinju keluarga Lancaster Provinsi Ashenport. Dia datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada kakek. Setelah mendengar itu, Sebastian merasa senang. Keluarga Lancaster juga merupakan keluarga besar, terutama Lancaster Pharmaceutical yang merupakan perusahaan besar senilai triliunan. Awalnya, Abigail Lawson berencana untuk menjelaskan tentang dua proyek yang telah dia dapatkan, tapi Sebastian langsung mengabaikannya dan menyambut Owen Lancaster dengan hangat. Alexander Blackwood menggelengkan kepala. Untungnya Alfred Lawson memiliki posisi yang lumayan tinggi di keluarga Blackwood, kalau tidak, Abigail Lawson mungkin sudah diusir dari Lawson Enterprises. Abigail Lawson diam-diam meletakkan hadiah ulang tahun yang sudah dipersiapkannya dan pergi ke samping. Alexander Blackwood merasa alangkah baiknya Abigail Lawson bisa belajar untuk memperlakukan orang lain sebagaimana orang itu memperlakukannya. Tidak perlu mempercayai Alexander Blackwood, setidaknya Abigail Lawson bisa mengurangi sedikit sikap dinginnya terhadap Alexander Blackwood. Sudahlah, tunggu saat menemukan kesempatan yang tepat, lalu berpisah, pikir Alexander Blackwood dengan tenang. Di jamuan makan ini, semua orang berkumpul bersama untuk memberikan selamat ulang tahun kepada Sebastian. Owen Lancaster tersenyum dan berkata, "Tuan Sebastian, aku ada hadiah besar untuk Anda." "Oh, Tuan Muda Owen Lancaster sudah terlalu sungkan," kata Sebastian sambil menggosok-gosok tangannya dan tersenyum. "Lancaster Pharmaceutical kami memiliki proyek senilai 20 miliar dan bersedia menyerahkannya kepada Lawson Enterprises sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Sebastian," kata Owen Lancaster. Sebastian sangat senang dan berkata, "Kalau begitu. Namun aku memiliki satu syarat," kata Owen Lancaster. "Tuan Muda Owen Lancaster, silakan katakan saja," kata Sebastian. Owen Lancaster menatap Abigail Lawson sejenak, lalu melirik Alexander Blackwood, dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama mengagumi Nona Abigail Lawson yang merupakan Presidir Lawson Enterprises, tapi aku dengar Nona Abigail Lawson sudah menikah dengan orang lain, aku merasa sangat disayangkan. Jadi, aku ingin saling bertukar minuman dengan Abigail Lawson untuk menyelesaikan rasa penyesalan di dalam hatiku. Setelah saling bertukar minuman, aku akan memberikan proyek senilai 20 miliar itu kepada Lawson Enterprises." Ketika mengatakan ini, mata Owen Lancaster tertuju pada Alexander Blackwood, dan tersenyum licik. Saat berada di kapal pesiar, Owen Lancaster sudah memberikan peringatan kepada Alexander Blackwood, tapi alhasil Alexander Blackwood malah memanggil Juliana Ramsay, lalu meraba dan melihat-lihat Juliana Ramsay, membuat Owen Lancaster merasa sangat malu. Owen Lancaster bukanlah orang yang mudah dihadapi, karena sudah dipermalukan, dia tentu saja ingin balas dendam, bahkan membalasnya 2 kali lipat. Oleh karena itu, hari ini dia muncul di pesta ulang tahun ke-80 Sebastian. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang terkejut dan saling bertatapan. Kerabat keluarga Blackwood melirik Alexander Blackwood dengan sinis, merasa bahwa hari ini Alexander Blackwood akan kehilangan martabatnya. Selain itu, mungkin dalam waktu singkat, dia akan diselingkuhi. Sebagai sipir penjara, apa yang bisa dia gunakan untuk dibandingkan dengan tuan muda keluarga Lancaster? Setelah mendengar perkataan Owen Lancaster, Abigail Lawson terkejut, lalu mengerti. Dirinya hanya digunakan oleh Owen Lancaster sebagai alat untuk membuat Alexander Blackwood malu. Abigail Lawson merasa sedikit kesal, kenapa Alexander Blackwood harus menyinggung Owen Lancaster. Kemarin dirinya sudah memberi tahu Alexander Blackwood untuk tidak mencari masalah. Wajah Alfred Lawson juga sedikit muram, kalau hal ini terjadi, reputasi Abigail Lawson akan menjadi buruk, dan Alexander Blackwood akan kehilangan wajahnya. Gabriella Morgan terkejut dan berkata, tak disangka tuan muda Owen Lancaster tertarik pada Abigail Lawson.
Kalau Tuan Muda Owen Lancaster mengatakannya lebih awal, maka Alexander Blackwood tidak akan menikah dengan Abigail Lawson. Bab 115 Bertukar minuman. Sebastian berdeham, dan berkata kepada Abigail Lawson, "Abigail Lawson, cepat angkat gelas dan bertukar minuman dengan Tuan Muda Owen Lancaster. Tuan Muda Owen Lancaster menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu. Sayang sekali ayahmu memilihkan seseorang yang tidak berguna untukmu, sungguh membuat orang sulit memahaminya." Raut wajah Abigail Lawson menjadi pucat, dia tahu bahwa Owen Lancaster bukan dengan sungguh-sungguh menyukainya, dan dia juga tahu betul bahwa dia tidak bisa bertukar minuman dengannya. Kalau Abigail Lawson melakukannya, bagaimana orang lain melihat dirinya kelak? Bertukar minuman dengan pria lain di depan suaminya. Ini sama saja dengan pelacur. Pada saat yang sama, kalau dia meminumnya, Alexander Blackwood pasti akan kehilangan martabatnya. Istrinya minum dengan pria lain di depannya. Itu sama saja dengan diselingkuhi di depan mata. Ekspresi Alexander Blackwood menjadi lebih dingin setelah mendengar hal itu. Dia tak menyangka bahwa cara Owen Lancaster memberinya pelajaran akan begitu kreatif. "Abigail Lawson, apa yang sedang kamu ragukan? Jangan lupa, kamu adalah presidir dari Lawson Enterprises, segalanya harus didasarkan pada kepentingan Lawson Enterprises." "Itu benar, Abigail Lawson, jangan menghambat kami untuk menghasilkan uang. Kalau bonus akhir tahun berkurang, kamu harus memberikan ganti rugi. Kenapa kamu masih bengong di sana? Tuan Muda Owen Lancaster memberikan proyek senilai 20 miliar hanya untuk minum bersamamu, jangan berpura-pura suci seperti itu." Para kerabat keluarga Blackwood mulai meminta Abigail Lawson untuk segera minum dengan Owen Lancaster. Alfred Lawson maju, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ayah, Abigail Lawson sudah menikah, ini tidak pantas." Owen Lancaster hanya tertawa dan berkata, "Aku hanya mengagumi Nona Abigail Lawson, aku hanya ingin memenuhi satu keinginanku saja. Kalau dia tidak mau, maka lupakan saja, anggap saja aku tidak pernah menyebutkan proyek ini." Pada saat ini, mata para kerabat menjadi merah, mereka sangat ingin memaksa Abigail Lawson untuk minum bersama Owen Lancaster. Gabriella Morgan berjalan ke belakang Abigail Lawson dan dengan lembut mendorongnya, lalu berkata pelan, "Kenapa masih ragu-ragu? Segera pergi minum dengan Tuan Muda Owen Lancaster." Tapi, Abigail Lawson menggigit bibirnya, ia tidak mengiyakannya. "Apakah kamu masih peduli dengan pandangan Alexander Blackwood yang tidak berguna itu? Apakah dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Owen Lancaster? Tuan Muda Owen Lancaster adalah putra sulung keluarga Lancaster, masa depannya akan lebih gemilang. Kamu maju dan minumlah bersama Tuan Muda Owen Lancaster, pada saat yang sama, kamu bisa menceraikan Alexander Blackwood. Bukankah ini sama saja dengan mendapat dua keuntungan? Kalau kamu bersama Owen Lancaster, di dalam dan di luar keluarga Blackwood siapa lagi yang berani menunjukkan sikap buruk padamu?" Gabriella Morgan berkata pelan di samping Abigail Lawson, menjelaskan manfaatnya sehingga dia bisa segera pergi dan minum bersama Owen Lancaster. Sebastian berkata dengan serius, "Abigail Lawson, kamu juga sudah mendengarnya. Ini bukan bermaksud mempermalukanmu, hanya membantu Tuan Muda Owen Lancaster mewujudkan satu keinginannya saja. Selain itu, kalau kamu melakukannya, kamu bisa membantu seluruh keluarga Blackwood mendapatkan proyek senilai puluhan miliar. Bahkan, setelah itu, aku pikir kamu bisa lebih banyak berhubungan dengan Tuan Muda Owen Lancaster, dan membuat rencana untuk masa depanmu sendiri." Maksud dari kata-kata terakhir Sebastian sangat jelas, yaitu dia meremehkan Alexander Blackwood dan ingin Abigail Lawson menceraikannya, lalu menikah dengan Owen Lancaster. Pada saat ini, Abigail Lawson merasa kecewa. Apakah semua orang di keluarga ini begitu mendukungnya melakukan ini? Bagaimanapun juga, bahkan jika Alexander Blackwood tidak menyukainya, dia tetap suami sahnya, merupakan keluarganya. "Apakah kamu sudah puas berakting?" Saat ini, Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh. "Tutup mulutmu, apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini?" Levina Lawson berkata dengan marah. "Aku adalah ayahmu,
bagaimana aku tidak memiliki hak? Alexander Blackwood melirik Levina Lawson, lalu bertanya dengan tersenyum sinis. Levina Lawson kesal hingga sangat ingin merobek mulut Alexander Blackwood. Hal ia berlutut dan memanggil Alexander Blackwood dengan sebutan ayah akan menjadi pengalaman buruk yang paling sulit dilupakan seumur hidupnya. Wajah Sebastian menjadi muram, dan ia dengan dingin berkata, Alexander Blackwood, apakah kamu punya hak berbicara di sini? Kalau kamu berbicara lagi, maka keluarlah dari sini. Kami tidak menyambut orang tidak berguna sepertimu di sini. Kata-kata ini, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Benar, orang seperti Alexander Blackwood yang tak berguna ini sudah sangat beruntung bisa memiliki hubungan dengan keluarga Blackwood dan numpang makan. Dia masih berani bersikap sombong di depan kakek Sebastian. Hanya seorang sipir penjara, bahkan bisa disebut anjing penjaga. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Alfred Lawson sehingga menikahkannya dengan putrinya, apakah sengaja membawa malapetaka untuk keluarga Blackwood. Orang seperti ini tidak pantas untuk Abigail Lawson, tidak ada wanita di keluarga Blackwood yang cocok dengannya. Kalau tahu diri, alangkah baiknya segera bercerai dan pergi dari keluarga Blackwood. Para kerabat yang hadir menatap Alexander Blackwood dengan dingin dan mulai mencemooh. Sementara itu, Alexander Blackwood menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ini hanya proyek senilai 20 miliar saja, dan kalian sudah berpikir untuk menjual Abigail Lawson, apakah kalian akan bersujud dan memanggil orang tersebut ayah jika proyek senilai 200 miliar diberikan? Levina Lawson berkata dengan dingin, kalau kamu benar-benar bisa memberikan proyek senilai 200 miliar, maka aku akan langsung bersujud dan memanggilmu ayah, itu tidak masalah. Betul, lihat saja penampilanmu yang miskin itu, mungkin mengumpulkan uang 2 miliar saja perlu berutang, bukan? Kalau kamu bisa memberikan sebuah proyek senilai 200 miliar, tidak hanya Levina Lawson yang akan bersujud dan memanggilmu ayah, bahkan aku juga boleh memanggilmu leluhur. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai orang terkaya di seluruh negeri, begitu bicara langsung menyebut 200 miliar. Bahkan mengatakan hanya investasi 20 miliar saja. Benar-benar katak dalam tempurung. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Alexander Blackwood berkata, villa tempatku tinggal sekarang hampir bisa membeli Lancaster Pharmaceutical, 200 miliar bukan apa-apa. Hahaha, otak orang ini benar-benar bermasalah. Semakin lama bualannya semakin menjadi-jadi. Nilai pasar Lancaster Pharmaceutical minimal 4 hingga 6 triliun, apakah ada villa semahal itu di dunia ini? Villa apa yang dia tinggal? Jangan-jangan dia tinggal di rumah yang dibangun sendiri di desa. Owen Lancaster tersenyum dan berkata, villa yang harganya hampir mencapai 6 triliun memang ada, seperti Istana Langit Azure Peak di kawasan elit villa kota Evermore, waktu itu dijual seharga 4 triliun. Tuan Alexander Blackwood, apakah kamu tinggal di kota Evermore? Jadi, apakah tempat tinggalmu adalah Istana Langit Azure Peak? Hahaha. Setelah mengatakan itu, Owen Lancaster sendiri tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Ya, kamu benar, aku memang tinggal di Istana Langit Azure Peak, kata Alexander Blackwood dengan santai. Semua orang terkejut sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Wajah Abigail Lawson memerah, kemarin dia mengantarkan Alexander Blackwood pulang ke Manor Azure Peak, tapi ketika tiba di pintu gerbang, Istana Langit Azure Peak, Alexander Blackwood mengatakan bahwa kartunya ada di dompetnya yang tertinggal di kapal pesiar. Dia juga bertemu dengan Hannah Merrick di sana. Dilihat dari penampilan Hannah Merrick, dia sepertinya mengenal pemilik dari Istana Langit Azure Peak. Setelah kebohongan Alexander Blackwood ini terbongkar, ia bahkan masih mencoba untuk memperdaya orang dengan hal ini, bahkan berbicara dengan begitu percaya diri. Abigail Lawson merasa sangat malu karena itu. Sungguh konyol. Dia mengatakan bahwa dia tinggal di Istana Langit Azure Peak. Baiklah, nanti aku akan membeli rumah di kota Monridge dan tinggal di sana. Untuk apa tinggal di kota Monridge? Langsung saja tinggal di istana negara tempat para pemimpin mengadakan rapat di ibu kota, itu baru hebat.
Kalau dia mampu tinggal di Istana Langit Azure Peak, maka aku bisa tinggal di Gedung Putih di negara Serendia. Hahaha. Wajah Sebastian langsung sangat muram, masih ada tamu di sini. Bagaimanapun Alexander Blackwood memiliki hubungan dengan keluarga Blackwood, mengatakan kata-kata bodoh seperti itu sama saja dengan mempermalukan seluruh keluarga Blackwood. Keluar, segera keluar dari sini sekarang juga. Sebastian menunjuk pintu keluar sambil berteriak dengan suara keras. Baiklah, kalau begitu aku akan merobek kontrak proyek dari Solstice Holdings, kata Alexander Blackwood dengan tenang sambil mengeluarkan selembar kertas kontrak dari saku bajunya.